Bio adalah sebutan untuk tempat ibadah penganut kepercayaan tradisional Tionghoa di Indonesia pada umumnya. Di Indonesia sendiri, penganut kepercayaan tradisional Tionghoa sering disamakan sebagai penganut agama Konghucu. Maka kelenteng dengan sendirinya sering dianggap sama dengan tempat ibadah agama Konghucu. Kelenteng bagi masyarakat Tionghoa sendiri tidak hanya berarti sebagai tempat ibadah saja. Selain Kongkoan, kelenteng mempunyai peran yang sangat besar dalam kehidupan komunitas Tionghoa pada masa lampau. Kelenteng dibangun pertama kali pada tahun 1650 oleh Letnan Kui Hun dan dinamakan Kuan Im Teng. Kelenteng ini dipersembahkan kepada Kuan Im atau Dewi Pewelas Asih atau Avalokitesvara Bodhisattva. Dari kata Kuan Im Teng inilah orang Indonesia akhirnya lebih mengenal kata kelenteng dibandingkan vihara. Pada mulanya, kelenteng adalah tempat penghormatan para leluhur, Ci atau rumah abu. Masing-masing marga membuat Ci untuk menghormati para leluhur mereka sebagai rumah abu. Para dewa-dewi yang dihormati tentunya berasal dari suatu marga tertentu yang pada awalnya dihormati oleh marga mereka. Seiring perkembangan zaman, penghormatan kepada dewa-dewi yang kemudian dibuatkan ruangan khusus yang dikenal sebagai kelenteng yang dapat dihormati oleh berbagai macam marga dan suku. Di dalam kelenteng bisa ditemukan di bagian samping atau belakang dikhususkan untuk abu leluhur yang masih tetap dihormati oleh para sanak saudara masing-masing. Di dalam kelenteng juga disediakan tempat untuk mempelajari ajaran-ajaran atau agama leluhur, seperti ajaran agama Konghucu, Taoisme, dan bahkan ada pula yang mempelajari ajaran Buddha. Kelenteng selain sebagai tempat penghormatan para leluhur, para dewa-dewi, dan tempat mempelajari berbagai ajaran, juga digunakan sebagai tempat yang damai untuk semua golongan, tidak memandang dari suku dan agama manapun. Kelenteng berdasarkan fungsi dibagi menjadi 3, yaitu sebagai fungsi ibadah, fungsi sosial masyarakat, dan fungsi politik. Berdasarkan kepemilikan, kelenteng dibagi menjadi milik kekaisaran, milik masyarakat, serta milik pribadi. Pada masyarakat awam, banyak yang tidak mengetahui perbedaan kelenteng dan wihara. Kelenteng dan wihara pada dasarnya berbeda dalam arsitektur, umat, serta fungsi. Kelenteng pada dasarnya berarsitektur tradisional Tionghoa dan berfungsi sebagai tempat aktivitas sosial masyarakat selain berfungsi sebagai tempat spiritual. Vihara juga ada yang berarsitektur tradisional Tionghoa, seperti pada wihara Buddhis aliran Mahayana yang memang berasal dari Tiongkok. Contohnya kalau di Indonesia adalah Kelenteng Taikashi, Semarang, yang termasuk tempat ibadah agama Buddha Mahayana. Hal ini perlu diketahui bahwa wihara dalam bahasa Mandarin adalah Si, contoh wihara Shaolin atau yang dikenal dengan sebutan Shaolin Si.
Perbedaan antara kelenteng dan wihara kemudian menjadi rancu karena peristiwa Gerakan 30 SPKI pada tahun 1965. Imbas peristiwa tersebut adalah pelarangan kebudayaan Tionghoa termasuk kepercayaan tradisional Tionghoa oleh pemerintah Orde Baru. Pada masa itu, kelenteng terancam ditutup secara paksa. Banyak kelenteng yang kemudian mengadopsi nama dari bahasa Sanskerta atau bahasa Pali yang mengubah nama menjadi wihara dan mencatatkan surat izin dalam naungan agama Buddha demi kelangsungan peribadatan dan kepemilikan, sehingga terjadi kerancuan dalam membedakan kelenteng dengan wihara. Setelah Orde Baru digantikan oleh Orde Reformasi, banyak wihara yang kemudian mengganti nama kembali ke nama yang semula berbau Tionghoa dan lebih berani menyatakan diri sebagai kelenteng daripada wihara, atau menamakan diri sebagai tempat ibadah Tridharma (TITD).